Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita belajar bersama mengkaji satu kitab yang penting untuk kita pelajari bersama, yaitu Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Di mana alhamdulillah kita masuk pada pertemuan masih pada bab membahas tafsir ayat-ayat pendek yang sejatinya menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita, terlebih ayat-ayat pendek yang nanti akan kita jelaskan adalah ayat-ayat pendek yang sejatinya dihafal oleh kita semua sebagai modal untuk kita gunakan dalam sholat kita. Di mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surah apa? Al-Qari'ah, ya, surah Al-Qari'ah. Maka insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada tafsir surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Naam. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, seperti biasa kita bahas terlebih dahulu muqaddimah terkait dengan surah At-Takatsur. Yang pertama adalah terkait apakah surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Maka para ulama berselisih, khilaf di antara mereka, apakah surah At-Takatsur ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat pertama, bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Artinya bahwa surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke mana? Ke kota Madinah. Apa alasannya? Apa landasannya yang menjadikan bahwa ayat ini atau surat ini termasuk surah Makkiyah? Yang pertama, karena tema pembicaraan surah At-Takatsur ini adalah terkait pengingkaran orang-orang kufar Quraisy terhadap hari kebangkitan. Dan kita tahu di antara ciri surah Makkiyah itu berbicara tentang masalah tauhid. Ya, berbicara tentang masalah tauhid. Dan kita tahu di antara ciri-cirinya juga bahwa surah Makkiyah itu pendek-pendek. Ya, tidak panjang. Ini pendapat pertama yang menguatkan bahwa surah At-Takatsur adalah surah apa? Makkiyah. Kemudian pendapat yang kedua bahwa surah At-Takatsur ini adalah surah Madaniyah. Apa landasan dalilnya yang menjadikan dan menguatkan bahwa surah At-Takatsur adalah surah Al-Madaniyah, yang berarti surah ini turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Alasan yang pertama, bahwa sebagian para ulama berpandangan dengan asbab nuzulnya ayat ini atau surat ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada dua kabilah dari kaum Ansor. Ansor itu di mana? Makkah atau Madinah? Madinah. Yang mereka saling berbangga-banggaan terhadap diri mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa surah At-Takatsur di antara awal-awal ayat ini berbicara tentang apa? Larangan untuk membangga-banggakan apa yang terdapat pada dirinya atau pada hartanya ataupun yang ada pada yang lainnya. Maka dengan pendapat ini mereka mengatakan bahwa surah ini adalah surah apa? Madaniyah. Dikarenakan surah ini turun kepada dua kabilah Ansar yang mereka saling membangga-banggakan di antara mereka. Bahkan mereka membangga-banggakan tentang kepahlawanan kabilah-kabilah mereka yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Menyombongkan diri akan kedudukan dan kekayaan mereka. Bahkan mereka sampai saling datang ke kuburan, ya, untuk membanggakan tuh, si fulan itu dari kabilah kami, telah gugur karena kepahlawanannya. Tuh si fulan kabilah kami, ya, meninggal pada tanggal sekian karena beliau berjuang untuk membela kabilah kami dan lain sebagainya. Saling membanggakan di antara mereka. Namun pendapat ini pendapat yang lemah dari berbagai sisi. Sisi pertama, bahwa tentu tidak mungkin ini terjadi kepada para sahabat Ansar. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, terlebih para sahabat Ansar, tidak mungkin mereka membangga-banggakan diri mereka, terlebih membanggakan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kabilah, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan masalah harta. Kita tahu bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama para sahabat yang ada di Madinah, mereka betul-betul orang-orang yang sangat perhatian terhadap perkara agama. Oleh karenanya, kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis atau ketika kita mentakhrij hadis, maka kalau kita melihat para sahabat itu tanpa kita teliti, apakah sahabat ini udul atau tidak? Apakah sahabat ini kredibilitasnya dipertanyakan atau tidak? Tidak usah kita lihat. Karena para ulama sepakat mengatakan bahwa para sahabat itu udul. Para sahabat itu adil. Ya, secara akhlak, secara perilaku tidak lagi diperiksa. Beda setelahnya baru, setelah para sahabat baru diperiksa. Si fulan, bagaimana, apakah dia soduk? Apakah dia pendusta? Apakah dia lemah hafalannya? Dan lain sebagainya. Tapi sahabat itu tidak diteliti. Kenapa? Karena sahabat adalah orang-orang yang langsung mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka ini enggak mungkin ayat ini turun kepada siapa? Ansar. Ya. Dan ternyata memang riwayat-riwayat yang berbicara tentang masalah ini lemah. Maka pendapat yang paling kuat bahwa surah At-Takatsur ini adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Berarti termasuk ayat Makkiyah. Ya, karena memang ayat ini sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar Quraisy yang mereka mendustakan akan hari kebangkitan, dan memang di antara ciri-ciri mereka adalah mereka lah yang membangga-banggakan terhadap urusan dunia. Maka kesimpulannya adalah bahwa surah At-Takatsur pendapat yang paling kuat apa? Surah Makkiyah. Jelas sampai di sini? Naam. Kemudian nama dari surah At-Takatsur. Para ulama juga khilaf, ya, penamaan daripada surah At-Takatsur. Sebagian mereka menamakan dengan At-Takatsur. Sebagian mereka mengatakan, ya, bahwa surat ini adalah Alhaakumu At-Takatsur. Sebagiannya lagi menyebutkan bahwa surah ini diberi nama Al-Maqbarah. Karena ayat yang kedua berbicara tentang apa? Hatta zurtumul maqabir. Ya, namun yang masyhur dari nama-nama ini bahwa nama ini adalah surah apa? At-Takatsur. Nah, seperti biasa, kita akan bahas apa hubungan ayat ini atau surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-Qari'ah. Ya. Apa hubungannya? Ada nggak korelasi antara surah ini dengan surah sebelumnya? Maka para ulama menjelaskan ada, yaitu di bagian ayat-ayat terakhir dari surah Al-Qari'ah. Bukankah di antara ayat-ayat terakhir dari surah Al-Qari'ah Allah berbicara tentang masalah apa? Mizan, tentang timbangan amal kebaikan dan keburukan. Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu
fa ummuhu hawiyah. Ya, ini berbicara tentang masalah apa? Kebaikan dan keburukan. Apabila keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka kehidupannya sengsara dan digolongkan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu apa hubungannya dengan surah ini? Bahwa surah ini juga berbicara tentang masalah orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia, sehingga terlalaikan dari urusan akhirat. Ketika mereka terlalaikan dari urusan akhirat, lebih banyak keburukannya atau kebaikannya? Keburukannya. Maka ada hubungannya dengan ayat atau surah sebelumnya. Bisa difahami? Naam. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita masuk kepada pembahasan daripada tafsir ayat per ayat insyaallah taala yang akan kita jelaskan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil Hummah yang juga disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan telah melalaikan engkau, telah melalaikan kamu. Maka dijelaskan, alhaakumut takatsur ay ashghalakum. Ya, bermegah-megahan telah menyibukkan kalian. Yang dimaksud menyibukkan di sini, menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alakum tamduna fi hadhil haya fi ghaflatin mustamirratin. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena kesibukan dia terhadap urusan dunia lah yang menjadikannya dia melalui kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam kelalaian, dengan berbagai macam apa? Kelalaian yang menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus dilakukan sampai dimasukkan ke dalam kuburnya. Nanti ayat yang kedua yang akan menjelaskan perkara ini. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita akan celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bermegah-megahan. Orang-orang yang apa? Membangga-banggakan urusan dunianya sehingga dia terlalaikan dari urusan akhirat. Maka Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman, beliau menjelaskan bahwa bermegah-megahan di sini, berlomba-lomba dalam urusan dunia di sini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Apakah berkaitan dengan minat takatsur fil amwal? Berkaitan dengan masalah harta, orang bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk mencari harta dunia, ataupun bermegah-megahan dalam urusan anak, ya, menyombongkan diri dengan anak yang banyak, ya, atau apa? Menyombongkan diri dengan banyaknya pasukan yang mereka miliki, atau kedudukan yang tinggi yang mereka miliki. Jadi ayat ini sifatnya umum, tidak hanya berbicara tentang bermegah-megahan dari sisi apa? Harta semata, tetapi segala sesuatu yang melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah di dalam rangka untuk bermegah-megahan dalam urusan dunia, maka termasuk dalam ancaman dan celaan di dalam ayat yang pertama ini. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa saling berlomba-lomba, saling bermegah-megahan dalam urusan dunia sampai pada akhirnya melalaikan tujuan utamanya dia diciptakan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka ini masuk kategori alhaakumut takatsur. Ya, bukankah setiap kita faham bahwa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk apa? Beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika orang-orang terlalaikan dari tujuan utama diciptakan mereka ke dunia, maka masuk kepada kategori alhaakumut takatsur. Walaupun bukan berarti ayat ini melarang seseorang untuk mencari harta. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kita juga harus berimbang dalam memahami ayat ini. Bukan berarti ayat ini melarang dan mencela orang-orang yang mencari harta. Bahkan kita diperintahkan untuk mencari harta dalam rangka menafkahi keluarga kita, tetapi sewajarnya. Karena memang tabiat kita seluruhnya itu cinta terhadap harta. Tidak ada di antara kita yang nggak suka harta. Semua kita suka terhadap
harta. Namun yang dilarang di sini adalah mereka yang berlebihan dalam mencari harta sehingga melalaikan daripada tujuan utamanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tercela. Jadi bukan berarti kita dilarang mencari dunia, bahkan kita diperintahkan untuk mencari harta. Bukankah pada pembahasan sebelumnya kita pernah sebutkan, ya, di antara kesalahan sebagian orang salah memahami makna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia berpikir yang penting saya takwa, saya ibadah, nanti rezeki datang kepada saya. Ini kan salah. Bahwa rezeki itu akan datang dengan dibarengi dengan apa? Usaha dan ikhtiar. Jadi bukan berarti ayat ini membenci seseorang yang mencari harta. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Tetapi yang salah adalah mereka yang obsesinya terlalu berlebihan dalam masalah urusan dunia, masalah urusan harta, sehingga melalaikan dirinya dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dicela di dalam ayat ini adalah mereka yang tidak pernah puas ketika melihat orang lain lebih tinggi, lebih banyak hartanya, dunianya dibandingkan dirinya. Ini yang salah. Bahwa yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur adalah orang-orang yang tidak mau disaingi dari urusan dunia. Lihat saudaranya punya mobil 2, dia tambah menjadi 3. Saudaranya punya mobil 3, tambah lagi jadi 5. Karena nggak mau disaingi. Ini alhaakumut takatsur. Ya? Atau orang-orang yang memang tidak pernah ridho apabila ada saudara muslimnya mendapatkan dunia yang lebih daripada dirinya. Ya. Atau orang-orang yang memang obsesi utamanya bagaimana saya mendapatkan harta sebanyak-banyaknya melebihi orang-orang yang ada di sekitar saya. Ini alhaakumut takatsur. Adapun orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan usaha, mencari nafkah sewajarnya saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk ke dalam ayat ini, ya. Oleh karenanya, dalam ayat yang pertama ini bukan berarti melarang kita memiliki harta yang banyak, enggak. Bukan berarti melarang seseorang menjadi orang yang kaya raya, tidak. Karena sejatinya menjadi orang kaya tidak tercela selama kekayaan yang dia miliki dijadikan wasilah untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita berulang-ulang sampaikan di majlis ini, bukankah di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada di antara mereka dari kalangan orang-orang kaya? Apakah ini menjadikan mereka tercela? Tidak. Tetapi menjadikan mereka justru semakin taat kepada Allah, dijadikan harta yang mereka miliki sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diingatkan juga oleh para ulama di dalam ayat ini, ada sebagian orang yang terlalu berlebihan. Ya, masuk ke dalam ayat ini dikarenakan mereka mencari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Bapak-bapak sekalian, seringkali orang terlalaikan karena memang diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia diuji oleh Allah dengan melakukan sesuatu yang sejatinya tidak ada hubungannya kemanfaatannya untuk akhiratnya. Seperti apa? Seperti orang yang berlebihan dalam menyalurkan hobinya. Ya, anggap misalkan, ini misal Pak ya, ada orang sukanya ya ngoleksi burung-burung mahal. Ya, hukum asalnya tidak masalah kalau selama tidak melalaikan dirinya. Tapi terkadang ada sebagian orang yang berlebihan, punya banyak koleksi burung di rumahnya, sehingga pagi, siang, malam kerjaannya cuma ngurus burung. Ya, burungnya dimandiin sama dia, dirapihin. Padahal anaknya ada 5 tidak pernah dia urus. Ya, istrinya minta anaknya dimandiin, nggak pernah dimandiin. Tapi burungnya dimandiin terus. Bahkan terkadang saking berlebihannya, ya, dia ngasih makanan kepada burungnya lebih mahal dibandingkan nafkah dia kepada keluarganya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, ya, yang akhirnya melalaikan tugas utamanya kepada Allah. Waktu sholat masih ngurus burungnya, ya. Waktu kajian masih juga ngurus burungnya. Ini bisa masuk ke dalam kategori alhaakumut takatsur. Ada sebagian orang sukanya mau ngoleksi mobil banyak. Di rumahnya sudah ada mobil 5, dia tambah lagi jadi 20. Ya. Tiap hari yang dia pantengin mobilnya, ya, lecet sedikit, dia benerin. Ya. Kurang enak dipandang, dimodif lagi.
Padahal sejatinya yang dia gunakan setiap harinya mobil cuman satu. Ini kan mubadzir. Ya. Nah, yang seperti ini yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah masuk ke dalam kategori alhaakumut takatsur, apalagi dengan tujuan membanggakan. Tuh lihat, di garasi saya ada 20 mobil. Ya, apalagi tujuannya hanya untuk apa? Membanggakan di hadapan saudaranya, membanggakan di hadap kerabatnya. Ya, ini khawatir kita masuk ke dalam kategori alhaakumut takatsur, berlebih-lebihan dalam mengoleksi sesuatu, menyalurkan hobinya, yang hobinya tersebut akhirnya melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita juga diingatkan dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali mali." Berkata anak Adam, "Nih hartaku, hartaku." Banggakan mereka dengan harta-hartanya. Lihat bagaimana Nabi membuka pandangan kita tentang masalah harta. Nabi mengatakan apa? Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, bukankah hartamu itu sejatinya yang engkau makan kemudian hilang? Bukankah sejatinya harta itu yang engkau pakai dari pakaian kemudian usang? Dan hartamu itu yang engkau sedekahkan dan itulah yang tersisa. Artinya apa? Nabi ingin mengingatkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sejatinya harta kita itu yang sebetulnya yang kita makan, itulah harta kita. Harta itu yang kita gunakan, betul atau tidak? Ada sebagian orang punya harta, Masya Allah, melimpah banyak. Ya, apakah dengan hartanya yang banyak itu semua makanan bisa dia makan? Kan ada satu kapasitas di mana tubuhnya nggak bisa lagi makan sebanyak yang bisa dia makan. Ada orang punya mobil banyak, pada akhirnya yang dia gunakan hanya beberapa saja, 1-2. Ya, tapi Nabi ingatkan, au tasaddaqta fa amdaita. Tapi justru harta yang engkau sedekahkanlah, itulah yang akan apa? Tersisa bagimu. Adapun makanan yang kita makan hilang sudah. Ya, alhamdulillah kalau ada yang jadi daging, kalau nggak jadi daging. Ya. Mobil sebanyak itu yang kita gunakan cuma 1 padahal untuk apa? Ya. Subhanallah. Makanya saya pernah ingat sekali ketika di Masjid Nabawi itu ada seorang yang bertanya. Ya. Ada yang bertanya kepada salah seorang ustadz kita, dia tanya, apa hukumnya saya beli tas harga 5 miliar? Ibu-ibu berarti yang nanya kan? Ya. Saya sudah sedekah Ustaz, sudah banyak kalau masalah ketaatan dengan harta sudah banyak saya lakukan, tapi masih ada sisa Ustaz. Boleh nggak saya beli tas harga 5 miliar? Ya sebetulnya tidak masalah kalau dia mampu, tapi untuk apa? Tas sekecil itu harganya 5 miliar, apalagi kalau isinya apa? Kita isi gorengan ujungnya, kan nggak ada harganya. Kan begitu. Artinya apa? Terkadang seseorang itu sudah saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia gunakan pada sesuatu yang pada akhirnya apa? Tidak ada kemanfaatannya untuk akhirat. Artinya begini, kalaupun kita memiliki sesuatu yang berlebih, maka cari ladang-ladang, cari tempat-tempat, ya, porsi-porsi, pos-pos tertentu yang sekiranya ketika kita salurkan bermanfaat untuk apa? Akhirat kita. Kan begitu harusnya. Ya. Sebagian orang apa? Mengumpulkan sesuatu yang pada akhirnya dia tidak nikmati. Bapak-bapak sekalian, betapa banyak orang, Masya Allah, rumahnya besar, mobilnya banyak, yang menikmati bukan dia. Siapa yang nikmati? Pembantunya, sopirnya. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa menjadi orang kaya itu tidak boleh. Bukan. Sekali lagi bukan. Tetapi mengingatkan kepada kita, salurkan sesuatu yang pada akhirnya bermanfaat bagi apa? Akhirat kita. Ya. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita diingatkan di dalam hadis ini bahwa segala sesuatu itu pada akhirnya akan hilang, tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa adalah sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita juga dalam sebuah hadisnya yang sahih yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Yatba'ul mayyita thalathatun. Sejatinya yang akan mengikuti mayit itu adalah 3 hal. Ya. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan kembali, ya, artinya kembali setelah mayit dikuburkan, balik lagi dia. Cuman hanya 1 yang akan tersisa bersama mayit. Apa kata Nabi? Yatba'uhu ahluhu
wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringinya nanti ke kuburan nanti adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang dua balik. Mana yang balik? Ahluhu wa maluhu. Ya, kita dikuburkan, keluarga kita pulang, udah harta kita pulang. Karena nggak dibawa harta kita. Karena satu koin pun nggak bisa kita masukkan ke dalam kain kafan kita, karena kain kafan kita tidak bersaku, kan begitu. Pulang lagi mereka. Keluarga kita hari itu aja dia bersedih. Paling lama keluarga kita 1 bulan sedih, kemudian apa? Dia lupa kita sudah. Ya. Kolega kita, sahabat kita, saudara kita. Ingat kita, ingat kita pada hari kematian kita. Besok udah lupa lagi. Lupa lagi dengan dunia, dia sudah lupakan kita. Tapi apa kata Nabi? Wa yabqa amaluhu. Amalnya lah yang akan menetap bersamanya. Artinya apa, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini garis besarnya adalah cari sesuatu yang pada akhirnya bermanfaat untuk akhirat kita. Lakukan sesuatu dari harta kita, sesuatu dari apa yang kita miliki yang pada akhirnya bisa kita bawa kemana? Ke alam kubur kita, kan begitu? Yang bisa kita bawa ke akhirat kita. Ya, adapun harta yang kita miliki, kalau sejatinya harta tersebut justru memberatkan kita, justru akan mempersulit kita, ya, kenapa kita harus capek-capek mencari sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita bawa kemana? Ke akhirat kelak. Oleh karenanya ayat ini sangat luar biasa menjelaskan kepada kita akan pentingnya apa? Seseorang berpikir cerdas. Apa yang harusnya saya bawa? Karena pada yang kita tinggalkan, Pak. Lihat, coba Pak. Apa ya? Sesuatu yang bisa dibilang kita capek. Gimana nggak capek? Kita puluhan tahun kerja mati-matian. Pada akhirnya yang menikmati hasilnya siapa? Orang yang kita tinggalkan. Ya, kalau yang kita tinggalkan adalah keluarga kita, masih bisa menikmati harta kita. Tapi kalau sejatinya yang nanti pada akhirnya menikmati bukan keluarga kita. Apalagi apa yang kita usahakan tidak membantu kita pada urusan akhirat kita. Kan ini yang dinamakan dengan khasarah. Ini yang dinamakan dengan apa? Merugi. Tetapi kalau harta yang kita miliki ya menjadi wasilah untuk menolong kita di akhirat kelak, ini yang justru harus kita usahakan. Maka Nabi mengingatkan kepada kita di hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat tersebut bahwa sejatinya ada orang-orang yang bermegahan yang pada akhirnya melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi, masuk ke dalam kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya mereka bermegah-megahan terus-menerus sampai kapan? Sampai akhirnya dimasukkan ke dalam liang lahat baru berhenti. Mereka bermegah-megahan. Oleh karena jelaskan di sini, hatta zurtumul maqabir ay istamarrat halukum fi hadal insighal. Ya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang terus-menerus sudah diingatkan, masih terus-menerus menyibukkan diri dengan dunia yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya mereka menziarahi kubur. Lihat, nanti akan kita jelaskan. Kenapa Ustaz artinya menziarahi? Apa faidahnya? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Wa hadzal lahwi hatta muttum wa udkhiltum kubur. Ya, kelalaian ini terus mereka lakukan sampai mereka dimasukkan ke dalam kubur. Wa hiya halu katsiri minan nas. Kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, inilah keadaan sebagian besar mayoritas kaum muslimin. Mereka terus terlalaikan dengan dunia sampai dimasukkan ke dalam liang kubur pun masih mereka dalam keadaan apa? Lalai. Oleh karena itu benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya anak Adam memiliki 2 lembah emas, sudah memiliki 1 lembah emas, maka dia masih berharap ingin memiliki 2 lembah emas. Dan memang itu sifat kita kan. Kalau sekiranya kita sudah punya 1 lembah emas, Pak, orang masih akan cari 1 lembah lagi. Betul atau tidak? Iya. Itu kita sadari semua, itu yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap kita itu cinta harta. Tapi ini tidak terlarang. Yang terlarang tadi, yang obsesinya terlalu tinggi, yang habis-habisan waktunya dipakai untuk mencari dunia, sehingga melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, walam yamla fahu illa turab. Tidak ada nanti yang menghentikan dia dari sifat seperti ini, kecuali apa? Tanah yang menutupi mulutnya. Kapan itu? Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Baru kita berhenti.
dari mencari dunia yang fana ini. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari orang-orang yang bertaubat. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang tercela ini adalah mereka yang terus-menerus terlalaikan dengan urusan dunia sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari ayat ini ketika Allah mengatakan hatta tumul maqabir, sampai mereka dimasukkan menziarahi alam kuburnya. Kenapa disebut menziarah? Bapak-bapak sekalian, ziarah itu ketika kita datang, apakah kita menetap di situ selamanya atau balik lagi? Balik lagi nggak? Bapak-bapak nih, ziarah ke saudaranya, ke rumah tetangga. Apakah selama setelah datang disebut ziarah kemudian Anda menetap di situ? Kan enggak. Ziarah itu artinya sementara kan? Kemudian kita pergi lagi. Nah, itulah alam barzah. Artinya menunjukkan kepada kita bahwa kita itu nanti hidup di alam kubur tidak selamanya. Sama seperti di alam dunia. Dan ini selalu saya ulang-ulang sebagai bentuk nasihat untuk terutama anak-anak muda, bahwa sejatinya tidak ada yang namanya istirahat di peristirahatan terakhir. Karena sejatinya setelah seorang meninggal masuk dulu ke dalam alam barzah. Dan di alam barzah kita tinggal tidak selamanya, barulah nanti kita semua dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya hari kiamat, masuk kepada alam akhirat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa adab kubur ada atau tidak? Ada. Saya sampai sekarang tidak paham sama orang-orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Ya, mungkin antum menganggap nggak mungkin, Ustaz. Mungkin ada orang nggak percaya dengan azab kubur. Masih banyak di tengah umat yang nggak percaya dengan azab kubur. Percaya atau tidak? Nah, banyak, Pak. Sampai detik ini saya temukan banyak orang-orang yang nggak percaya dengan azab kubur. Padahal kalau dia baca ayat ini, ayat kedua dalam surah At-Takatsur, hatta tumul maqabir, sudah jelas dalilnya. Belum lagi dalil-dalil yang lain yang menguatkan. Bahkan belum lama, ketika kami melaksanakan ibadah umroh, ada seorang jamaah ketika saya menyampaikan sebuah kajian, dia bilang, Ustaz, berarti nggak ada Ustaz di azab kubur. Kemudian saya jelaskan dalil-dalil yang menjelaskan azab kubur, baru di situ dia bilang, oh berarti ada Ustaz azab kubur. Dan dia baru sadar di umur yang mungkin sudah 50-60 tahun. Bahkan banyak orang-orang yang sampai detik ini menganggap bahwa tidak ada azab kubur. Padahal dengan kita mengimani adanya azab kubur, ini luar biasa. Karena kata Nabi SAW bahwa azab kubur ini, bahwa kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah. Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Bahwasannya kuburan itu adalah persinggahan pertama sebelum kita masuk ke mana? Ke akhirat. Jika kita selamat di alam kuburnya, maka setelahnya akan lebih mudah darinya. Makanya bapak-bapak sekalian, Fir'aun pagi dan petang Allah azab di dalam azab kuburnya, dengan ditampakkan neraka setiap harinya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kata Allah, setiap pagi dan petang Fir'aun tampakkan kepadanya api neraka. Tuh tempat ente Fir'aun di neraka. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Ya Allah, tunda terus hari kiamat. Karena dia takut kalau di dalam kuburnya saja sudah diadab dengan adab yang luar biasa, apalagi nanti di akhirat. Dan kita sebagai seorang mukmin harus beriman dengan adanya adab kubur. Ketika kita dimasukkan ke dalam alam barzah, kemudian kita mendapatkan nikmat kubur, maka sejatinya ini awal kebaikan untuk kita. Kalau kita di dalam kubur kita mendapatkan nikmat, maka tentu di akhirat akan mendapatkan nikmat yang lebih besar. Ini harus kita imani. Harus kita imani bahwa kita nanti akan dimasukkan semuanya ke dalam alam kubur dan kita hidup kembali di alam barzah, kemudian nanti terjadi hari kiamat, kemudian kita diwafatkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan kembali setelah tiupan sangkakala yang kedua, sebagaimana sudah kita jelaskan pada tafsir surah Al-Qari'ah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saufa ta'lamun. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Jadi ayat surat ini luar biasa bapak-bapak sekalian, mengingatkan kita bahwa kadang memang manusia itu ngeyel. Sudah dikasih tahu, enggak juga percaya. Makanya kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Nih teguran bagi orang-orang yang sudah dikasih tahu masih ngeyel juga, masih mereka bermegah-megah dengan urusan dunia yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Ini adalah yang dinamakan oleh para ulama zajrun, peringatan,
teguran dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang-orang yang terus-menerus sampai akhirnya mereka enggak percaya, di alam kubur baru mereka mulai apa? Percaya. Kata Allah, "Kalla saufa ta'lamun." Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Akibat daripada perbuatanmu sudah diingatkan masih juga ngeyel. Kan begitu kan? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla saufa ta'lamun, hada zajrun an hadhil hal wa hadhihi sifah. Ini teguran, ini peringatan dari Allah ya orang-orang yang masih memiliki sifat ini. Ay laisal amru kama antum munsyagilina bihi min takathurin wa ghaflatin wa saufa ta'lamun. Ay idza udkhiltumul qubura wa ra'aitum aqibatal amal hasanatin wa sayyi'ah. Ya, kata Syekh Abdul Razak Ibnu Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan ya, perkara yang menyibukkan kalian dari urusan akhirat ya, dikarenakan disibukkan oleh urusan dunia, barulah kalian nanti akan percaya, akan tahu ketika kapan dimasukkan ke dalam kubur. Ketika dikasih adab kubur baru percaya, oh iya benar ya. Karena kadang manusia itu kalau cuma dikasih tahu ya, dikasih tahu pakai apa? Pakai lisan, diingatkan, itu nggak masuk. Kapan masuknya? Ketika melihat langsung atau merasakan langsung. Makanya ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang maratib, 3 tingkatan seseorang dalam mempercayai sesuatu. Yang pertama adalah ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, baru orang percaya. Ya, nanti akan kita jelaskan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang seperti ini, orang-orang yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk memperbanyaknya sehingga melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna nasyukku fi adabil qabr." Lihat, ini Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Dulu kami pernah ragu tentang adanya adab kubur. Hatta nazalat hadhil ayah." Sampai akhirnya turun ayat ini meyakinkan kami akan adanya apa? Adab kubur. Ya. Sekarang orang sudah diturunkan dari 14 abad yang lalu masih juga nggak percaya. Bahkan masih mendebat ketika kita kasih dalil-dalil tentang adanya adab kubur, masih nggak percaya, Pak. Nggak percaya, mereka bilang nggak ada adab kubur. Kita tuh cuman sudah wafat, kemudian nanti baru percaya adanya hari kiamat. Subhanallah. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kunna nasyukku fi adabil qabr." Dulu kami pernah ragu tentang adanya adab kubur. Hatta nazalat hadil ayah, kemudian Allah turunkan ayat ini semakin menguatkan kami akan adanya apa? Adab kubur. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita akan benarnya pernyataan akan adanya adab kubur. Ya, karena Allah mengabarkan di dalam ayat ini orang-orang yang terlalaikan dan megah-megahan terhadap urusan dunia, nanti mereka masuk ke dalam adab kubur, baru mereka apa? Percaya. Kapan mereka percaya? Karena mereka sudah melihat. Ya, maka Allah ingatkan kembali. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Lihat Allah bilang, ya udah, istilahnya kalau kita mau terjemahkan bebas, ya sekarang mungkin kalian silahkan aja bermegah-megahan. Tapi ingat, kalian nanti akan juga merasakan dan akan percaya ketika nanti kalian merasakan dimasukkan ke dalam apa? Adab. Ketika kalian dimasukkan ke dalam ya liang kubur. Kemudian Allah mengingatkan, ya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya, kalau kalian melihat, pasti kalian percaya. Cuma kan yang jadi masalah, mereka belum melihat. Ketika belum melihat, nggak percaya. Inilah fungsi daripada apa? Fungsi daripada iman. Kan iman itu banyak berbicara tentang perkara yang gaib. Banyak orang akhirnya nggak percaya. Diceritakan tentang surga neraka nggak percaya. Kenapa? Saya belum melihat langsung. Ya, saya belum lihat neraka, belum lihat surga, makanya nggak percaya. Nah, itulah fungsinya iman. Makanya iman itu adalah qaulun bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah. Saya beriman dengan kitab-kitab Allah. Saya beriman dengan rukun iman yang 6. Kemudian wa'tiqadun bil qalb. Kita yakini dengan apa? Hati kita. Wa amalun bil jawarih. Kemudian kita aplikasikan dengan anggota badan kita di dalam kehidupan kita. Itu baru iman. Betapa banyak akhirnya orang tidak beriman karena selalu mendahulukan logika dibandingkan hatinya. Betul atau tidak? Betapa banyak orang-orang yang mengaku saya orang-orang intelek. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan logika. Kalau nggak masuk logika, saya nggak mau beriman. Dan banyak orang-orang seperti ini sekarang. Ya, melakukan sesuatu yang sesuai dengan logika. Akhirnya apa? Agama ini diotak-atik dengan logikanya.
Apa yang menurutnya enak, itulah yang dia lakukan. Akhirnya mereka berinovasi dalam urusan agama. Tafsir Al-Quran ditafsirkan sama mereka. Ya, saf sholat itu boleh renggangnya 1 meter. Walaupun bukan dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan pandemi. Iya kan? Pakai dalil, pakai ayat Al-Quran, tapi menafsirkannya salah. Ya, boleh laki-laki safnya bercampur dengan laki-laki dan wanita. Mereka lupa bahwa sebaik-baik saf bagi laki-laki di mana? Depan. Dan sebaik-baik saf bagi wanita di mana? Belakang. Cuman karena akhirnya mereka menuhankan logika mereka, segala sesuatu ditimbang dengan apa? Akal. Apa yang masuk ke dalam akal, saya percaya. Kalau tidak masuk akal, saya tidak percaya. Mana mungkin di surga nanti kita bisa sebaya, nggak masuk logika kita, akhirnya mereka nggak beriman. Ya, makanya disinilah fungsinya iman. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ketika membenarkan proses Isra Mi'rajnya Nabi SAW di saat sebagian besar orang-orang tidak percaya bahwa bagaimana mungkin ada seorang nabi manusia biasa yang dalam perjalanan 1 malam bisa berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit yang ke-7. Secara logika masuk akal atau tidak? Kan enggak. Tapi beda dengan Abu Bakar karena yang dia dahulukan adalah iman dibandingkan akal. Dia ketika orang-orang datang kepada Abu Bakar, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah kau percaya ketika ada sahabatmu berdongeng cerita bahwa dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke langit yang ke-7 dalam waktu 1 malam? Apa kata Abu Bakar? Kalau sekiranya Muhammad berbicara dengan sesuatu yang lebih aneh daripada itu, maka aku orang pertama yang akan mempercayainya. Kenapa? Karena iman. Ya. Nah, inilah perlunya kita mendahulukan apa? Iman dibandingkan dengan apa? Logika kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat ini, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ai law kana 'indal insani ilmul yakin bihadzal ma'al wa hadzal masir lama alhahut takatsur. Ya. Kalau sekiranya manusia itu memiliki ilmu yang yakin, ya, bahwasanya tempat kembali mereka setelah meninggal adalah masuk ke dalam alam kubur mereka, maka mereka tidak akan bermegah-megahan. Nah, disinilah yang harus juga kita garis bawahi, pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena yang akan menjadikan kita yakin karena apa? Kita belajar. Bapak-bapak sekalian, betapa banyak syubhat di tengah-tengah umat ini yang merusak pemikiran kita. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Sehingga kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka ilmu sangat kita butuhkan di zaman saat ini, di tengah-tengah banyaknya syubhat yang merusak keagama kita. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui ilmu. Maka keyakinan itu akan bertambah ketika kita punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, gimana kita mau yakin? Maka disinilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu, pentingnya kita belajar. Ya, dan orang kadang baru akan percaya ketika mereka merasakan langsung atau melihatnya. Tapi beda dengan orang yang berilmu, beda dengan mereka yang belajar di majelis ilmu, mereka akan yakin ketika dikabarkan tentang dalil-dalil yang sahih di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dikabarkan kepadanya tentang Al-Quran. Itulah sikap seorang Muslim. Ya, harusnya percaya langsung ketika disebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah adzan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. وتابعين ومن بهداهم اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menjelaskan dan mengingatkan orang-orang yang bermegah-megahan terhadap urusan dunia sampai melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah dengan mengingatkan mereka tentang perkara adab kubur, maka selanjutnya Allah ancam mereka, ingatkan mereka ini dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyatnya lagi, yaitu tentang apa? Neraka. Apa kata Allah? La tarawunnal jahim. Sungguh niscaya kamu benar-benar. Di sini sampai-sampai Allah menggunakan lamut taukid dan nunut taukid.
penekanan yang betul-betul menekankan kata Allah, kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini, la taridunnal qiyamata fala tarawunnal jahima allati a'addaha Allah lil kafirin. Kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan bahwa nanti setiap kita betul-betul nanti akan digiring pada hari kiamat. Ya, dan setiap kita akan melihat al-jahim, neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kafir. Ya, karena al-jahim itu adalah neraka yang nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah mahsyar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alfa zimam. Bahwa neraka jahanam ini, al-jahim, akan didatangkan ya dengan 70.000 tali kekang. Ya. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan setiap satu tali kekang itu ya ditarik oleh 70.000 malaikat. Allah ingatkan kita bahwa setiap kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah akan adanya apa? Neraka jahim. Baru di situ orang semakin percaya. Allah sudah ingatkan dengan adab kubur, dengan yang lebih ringan dulu. Bahwa di adab kubur itu ada azab. Ya. Kemudian Allah ingatkan bahwa di nanti pun kalian akan betul-betul melihat neraka al-jahim. Bahkan para ulama mendefinisikan neraka jahim itu adalah an-narus syadidatut ta'ajjuj, yaitu neraka yang apinya sangat kuat gejolaknya. Bapak-bapak sekalian, selalu saya sampaikan, paling ringan kalau kita ingin semakin beriman dengan adanya ya neraka, silahkan taruh tangan Anda di lilin 1 menit saja. Gimana rasanya? Panasnya luar biasa, apalagi panasnya neraka jahanam yang 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Oleh karena itu Allah ingatkan kita juga di banyak ayatnya tentang nama-nama api neraka. Kita sebutkan secara singkat. Di antara nama-nama neraka adalah Jahannam. Ya. Kenapa disebut Jahannam? Karena begitu dalam, begitu jauhnya ya neraka Jahannam. Sebagaimana Allah mengatakan ya di dalam banyak ayat tentang nama daripada neraka, yaitu Jahannam. Kemudian di antara nama neraka adalah Ladha, yaitu api yang menyala-nyala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha ladha" dalam surah Al-Ma'arij. Ya, sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama api neraka As-Sa'ir, yang apinya dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 7, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Segolongan orang masuk surga, segolongan orang dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah berikan nama neraka dengan Saqar, yaitu panasnya api neraka yang sangat dahsyat. Allah sebutkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 26, "Sa'uslihi Saqar," kata Allah. Kelak aku akan masukkan ke dalam neraka Saqar. Kemudian Allah beri nama api neraka dengan Al-Hatamah. Allah jelaskan di dalam surat Al-Humazah ayat 4, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka Al-Hutamah. Kemudian nama api neraka yang lain adalah Al-Hawiyah, yang mana seseorang akan dilemparkan ke dalam Al-Hawiyah dalam kondisi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini diantara nama-nama api neraka yang semuanya menunjukkan kepada kita betul-betul sangat dahsyat. Ya, bayangkan api neraka begitu dahsyat. Lalu orang masih saja tidak percaya, maka Allah kembali ingatkan di ayat yang ke-7, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Setelah ilmu yakin, baru Allah ingatkan, kamu benar-benar akan melihatnya nanti dengan kepala kalian sendiri. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan bahwasannya tingkat kepercayaan seseorang itu ada 3. Dimulai dengan apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin itu seseorang mempercayai sesuatu dikarenakan ada orang yang mengabarkan. Kita ambil contoh misalkan, ada orang mengatakan, "Pak, Ka'bah itu adanya di mana? Di Makkah." Mungkin ada orang percaya, ada orang yang
Tidak. Orang akan percaya ketika mungkin yang mengabarkannya adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Pak, Ka'bah itu betul-betul ada di Mekah. Kemudian kita percaya. Tapi tingkat percaya kita belum sebesar tingkatan berikutnya, yaitu apa? Ainul yakin. Kemudian ternyata Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Mekah. Kemudian kita langsung melihat Ka'bah. Oh iya, betul, saya percaya. Kata si fulan, Ka'bah itu ada di Mekah. Sekarang saya lihat langsung. Betul, ternyata Ka'bah itu ada di mana? Di Mekah. Ya, akan semakin percaya lagi, bukan hanya sekedar melihat, tapi dia apa? Memegang Ka'bah langsung. Ya, maka ini yang dinamakan dengan apa? Hakul yakin. Nah, banyak manusia itu baru sekedar apa? Ilmu yakin. Sudah ilmu yakin, tapi masih ragu. Ya, atau sebagian orang hanya sekedar tahu ilmunya, tapi dia tidak yakin dengan sebenar-benarnya keyakinan. Inilah yang Allah tegur tadi. Ya, hendaklah setiap kita harus yakin bahwa neraka itu ada, dan kalian nanti baru akan percaya ketika kalian betul-betul melihat api neraka. Ya, oleh karenanya bapak-bapak sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa neraka itu benar adanya dan setiap kita harus meyakini. Kemudian ada pelajaran penting juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tadi? Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kalian betul-betul akan melihat dengan mata kalian. Di sini menunjukkan pelajaran penting kepada kita bahwa memang setiap kita nanti baik muslim ataupun kafir akan melihat api neraka. Ya. Jadi yang melihat api neraka bukan hanya orang-orang kafir. Kenapa? Karena setiap kita nanti akan melalui yang namanya sirat, jembatan. Dan di bawah jembatan itu apa? Api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun darimu, kata Allah, melainkan mendatangi neraka itu. Lihat, Allah yang mengatakan setiap kita pasti akan mendatangi neraka tersebut, karena setiap kita akan melewati apa? Sirat. Ya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tuhanmu adalah suatu kemestian yang pasti akan kalian rasakan, dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kata Allah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang melihat neraka tapi dia bisa lewat, tidak jatuh. Makanya Allah ingatkan, kalian baru akan percaya setelah melihat api neraka. Karena setiap kita, baik muslim ataupun kafir, akan diperlihatkan neraka, karena kita akan melewati sirat, dan di bawah sirat itu apa? Neraka. Dan kita semua paham hadisnya, bahwa disebutkan ada yang melewati sirat seperti apa? Kilatan cahaya, cepat. Ada yang dalam keadaan merangkak, ya, ada yang sampai berjalan, ada yang berlari, sampai adanya ada orang-orang yang terjatuh ke dalam api neraka. Dan Allah ingatkan, wa nadarudz zalimina fiha jithiya. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang-orang inilah yang nanti akan jatuh ke dalam api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayat yang terakhir, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia yang kita rasakan. Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang terakhir ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya setiap kita mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai air dingin yang kita minum dan kita merasakan nikmatnya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, rezeki harta yang Allah berikan kepada kita, demi Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna. Setiap kita tidak akan bergerak kaki kita pada hari kiamat sampai ditanya beberapa perkara tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya untuk apa dia habiskan. Demi Allah, 4 pertanyaan ini akan ditanya di hadapan Allah. Umur kita untuk apa kita habiskan, ilmu kita untuk apa kita amalkan, harta kita dari mana kita dapatkan, untuk apa kita keluarkan.
dan tentang jasad kita, untuk apa kita gunakan. Demi Allah, semua kita akan ditanya di hadapan Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari surah At-Takatsur ini semakin mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kita jangan bersusah payah mencari sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita bawa ke akhirat. Jangan mencari sesuatu yang pada akhirnya akan mempersulit kita, yang akan menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah setiap kita meyakini akan adanya adab kubur, akan adanya api neraka. Setiap kita harus menyadari bahwa sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, pada akhirnya kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memahami tafsir surah At-Takatsur ini semakin mengingatkan kepada kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik, ya, menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.